Bukan cuma sekedar suka bakmi, tapi kali ini kita kedatangan bos bakmi kebanggaan warga Jaksel. Mau keriting apa karet nih? Klasifikasi bakmi karet nomor 1 gua itu udah pasti obviously harus di bawah rel kereta. Dan dia tipikalnya lebih manis kan? Tipikalnya manis benar. Kok jadi ngomongin bakmi? Ini jadinya kalau pecinta bakmi ketemu. Tapi ini juga kalau sesama orang yang paham branding ketemu. Tapi menurut gue tuh melakukan itu adalah apresiasi tertinggi customer ke brand. Betul. Gue tahu betapa susah membangun brand. Gue belajar mengapresiasi sih. Yes. Dan akhirnya dengan konsep yang kuat bisa bikin mie cap 1000 tahun. Di hari pertama, beberapa hari pertama tuh pecah banget kan, Tang. Itu gue cuma announce aja di Instagram kayak bikin post biasa ya, tanpa ads, tanpa apa, ngepost. Itu hit record gue ada waiting list gue bisa menciptakan waiting list sampai 50 orang bro di hari gitu. Wah, itu sampai di hari itu pun gue ikut masak. Sampai pinggang gue sakit bro. Tapi ya perjalanan gak selalu mulus juga. Gue tuh butuh partner, tapi juga mentor. Gue harus menghadapi kebangkrutan gue tanpa income, tapi gue mesti tetap R&D. Jadi ketika gue masak, pernah debt collector datang dan teriak-teriak depan rumah gue. Ini dia the man behind bakmi hits di Jaksel, Natal, founder bakmi cap 1000 tahun. This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Built on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Rolling guys. Action. Oke, jadi hari ini kita ngobrol spontan aja, Tang. Oke, boleh. Menarik ya begini ya. Natal, tinggi banget Tal. Pleasure. Gua tuh customer setianya cap 1000 tahun loh. Thank you loh. Karena gue orang Jaksel, gue Cindo Jaksel. Susah nyari bakmi enak. bener. Cindo Jaksel, biasa gue kalau nyari bakmi pasti ke barat. Kan gue tinggal ke Biranama. Jadi kalau gue lagi mau makan bakmi biasanya ya gue ke barat, ke Puri, ya kan. Atau ya kalau lagi malam-malam gue ke kota deh nyari bakmi. Oke. Cuma kalau gue di kantor, gue bingung kan di Lebak Bulus mau nyari bakmi yang gue cocok kemana. Nah terus pas lo bikin cap 1000 tahun, awalnya gue nyobain, gila gue kok cocok ya sama rasanya. Jadi gue bolak-balik ke cap 1000 tahun lah. Thank you bro. Mungkin kayaknya gue udah 15 kali kayaknya deh. Wah, makan di gila, appreciate berarti di salah cap. satu customer langganan gue ya, Oke, berarti ya, bro. loyal customer gue ya. Iya, dan gue ajak istri gue juga suka, bokap nyokap gue juga suka, so gue appreciate banget. Thank you. Makanya gue seneng ngundang ke orang yang gue konsumsi brandnya, gue pencinta brandnya, gue pengen ngobrol cerita lo di balik itu semua. Oke. Tapi gue bakal mulai dari lu sebagai engkongko bakmi nih, Koahau nih, Koahau ya. Koahau nih kasih gue top 5 bakmi terbaik menurut lo, yang lo makan sebagai konsumen. Oke, ini sebagai diposisikan sebagai konsumen ya Iya. sebenarnya. Jadi tuh gue sering banget nih dapat pertanyaan kayak gini karena teman-teman gue kan tahu kan sekarang bisnisnya bakmi. Dia sering nanya ke teman-teman gue sering nanya, apa sih top 5 bakmi lo atau top 3 bakmi lo lah gitu. Gue selalu bilang, bro, gue tuh nggak bisa kasih top 5 gitu aja. Gue akan mengklasifikasikan bakmi menurut bentuknya. Menurut bentuknya. Mau keriting apa karet itu ya? Mau keriting ada sendiri, mau karet ada sendiri, mau halus ada sendiri, mau lurus ada sendiri. Kayak Terus gitu. ayam kampung apa ayam kecap? Betul. Oke. Jadi kalau misalnya sebenarnya gue lebih klasifikasiin rata-rata di tiga klasifikasi nih. Tiga klasifikasi benar. Bakmi karet, bakmi halus, bakmi keriting. Oke. Nah, Satu-satu ya berarti Iya, ya. Gue iya. kasih berarti satu aja ya. Oke. Ini tuh subjektif lah ya, subjektif. Oke. Karena kalau gue selalu percaya soal selera itu tuh subjektif banget gitu. Tapi kalau misalnya klasifikasi bakmi karet nomor 1 gue, itu udah pasti obviously bakmi karet Krekot di Pasar Baru yang harus di bawah rel kereta. Yang harus di bawah rel kereta ya, tempatnya bener-bener bisa dibilang Bronx, tanda kutip Bronx, dengan vibes masih jadul banget, yang jaga kasirnya masih AI umur 80. Dari gua kecil makan di situ, masih dia yang di situ. Wow, itu bener-bener legend banget, bro. Gue udah pernah coba bakmi Krekot yang Krekot gue bener-bener pernah coba. Tapi gue lupa tuh yang mana tuh. Soalnya dia ada beberapa cabang Dia ya. ada beberapa cabang, tapi yang di OG itu Yang tuh yang di bawah rel kereta di Pasar Baru Samanhudi. Wah, itu benar-benar maksudnya gue selalu minta tipsnya ya, kalau gue minta bakmi karet porsi gede,
ayam kampung paha, ekstra minyak dikit. Oke. Perfect. Itu enak Oke. banget. Itu banget. Itu mungkin bisa dibilang kalau semua orang tuh belum tentu cocok sama bami karet ya. Iya. Bami karet karena kan lebih chewy, Betul, lebih betul. butuh effort makannya. Tapi menurut gue itu sensasinya makan bami karet. Bener. Ini halal gak sih bro? Nah itu masih questioning. Oh, oke. Nah itu masih questioning. Gua Tapi tuh ayam kampung ya dia? Ayam kampung. Ayam kampung. Dia ayam kampung. Oke. Gitu. Kalau gue bami karet sukanya bami ahau bro. Bami ahau, Tahu bami nggak, ahau bro? yang di Mangga Besar kan? Ahau mangga besar. Ahau Mangga Besar. Yang toppingnya melimpah banget. Topping Karetnya yang- juga. Dan dia tipikalnya lebih manis kan? Tipikalnya manis benar. Betul. Dia Bener. lu lebih suka yang pagi atau malam? Yang malam. Ya malam justru. Yang malam yang kongko juga tatoan. Yang nongkrongnya tatuan bener. Terus di gerobakan pinggir jalan. Betul. Wah, Betul. itu Itu juga juga. salah satu to go gue sih kalau lagi pengen cari bami karet manis. Oke. Bami karet yang manis gitu. Gila ya susah bami karet aja Iya. udah ada karet babi, karet ayam kampung, Betul. ada manis, ada gurih ya. Betul. Oke, siap. Nextnya. Nextnya kalau misal bami lurus tuh to go gue tuh selalu bami tan. Bami tan itu yang di Moy. di Moi itu salah satu cabang ya. Ha. Tapi ya trademark dia adalah kerupuk ikan sebagai Betul. topping gitu. Benar. Oh, benar. itu benar-benar menurut gue sih ya, si bami tan itu dengan bami lurus ya, dengan gurihnya itu minyak non halal ya pasti. Gue udah share banget itu minyak non halal. Tapi yang bikin dia benar-benar menarik itu adalah kerupuk ikan sebagai salah satu USP-nya Iya sih, kalau misalnya bener sih. bahasa anak-anak Iya, brand iya. itu USP-nya kali ya. Kayaknya gue pertama kali makan bami tan agak bingung. Hmm. Kenapa kok pakainya kerupuk ikan kayak Ikan, gitu? Tapi hmm. pas gue aduk makan, enak banget. Enak banget. Enak. Dia tuh sengaja kadang-kadang kalau misalnya lu pesan ekstra kerupuk ikan itu, Iya. dia tuh bisa kasih, dia biasa bisa dikasih di kuah. Kuahnya cukup agak bland sih menurut gua. Tapi ketika kalau misalnya lu aduk dengan si kerupuk ikan itu dan lu makan sogi-sogi agak garing gitu, Iya, tapi iya, bener, oh itu bener. enak banget bro. Oke, banget. oke. Gitu. Oke. Kalau bami lurus itu gua. Oke. Kalau bami keriting ini mungkin gak banyak orang yang tahu ya, tapi gue mungkin bisa bilang ada dua sih yang topnya gue sih sebenarnya. Pertama yang udah cukup banyak cabangnya itu bami Medan Kebon Jahe. Oh, wah, kelas sih. Kebon Jahe kelas Jadi ya. orang Tangerang mesti datang. Orang Tangerang mesti tahu semua lah Bami ya. Medan Kebon Jahe. Kebon Jahe itu menurut gue legend. Menurut gue legend lah, Oke. legend. Terus yang kedua itu bami Pematang Siantar Grogol 57. Dan itu Wah, benar-benar nggak tahu super tuh. humble shop. Dagingnya enak. Terus habis itu ada garingan yuponya. Oh. Cuyuca. Oke. Itu enak banget dan dia tipikalnya lebih ke gurih asin. Kalau bami Kebon Jahe kan kayak sedikit kan cenderung semanis sedikit Iya, lah ya, manis iya, sedikit. Terus tapi kalau yang ini versi yang gurihnya, Oh. versi gurih lebih ke asin. Oh enak oke. banget, enak banget. Kalau gue keriting ini, bami Aek Gading Serpong. Bami Aek Gading Serpong, wah gue mesti coba tuh Bami kayaknya. Aek Edi Gading Serpong itu Gua juga coba gue tuh. suka tuh. Tahu ya? Lo tahu ya? Nah, gue ada satu pertanyaan nih Tal, yang masih menghantui gue selama 30 tahun gue hidup. nih. Oke. Kenapa kalau kita makan bakmi, ampas babinya itu nggak dikasih langsung, tapi kita request dulu baru dikasih. Jadi sebenarnya sebelum gue berkecimpung di dunia perbisnisan bami halal ini, by the way brand gue udah sertifikasi halal. bro. Iya, ini not ya, Ini kita disclaimer ya, ini ini disclaimer disclaimer ya. ya. Ini kita apa namanya cap 1000 tahun nih halal. Ini kita intermezzo dulu. Jadi buat ekstrak minyak babi sendiri, which is the golden oil Iya, gitu ya. iya. Itu tuh gue pernah coba nih buat tes sendiri lah di rumah. Maksudnya seberapa susah sih bikin bami babi gitu loh. Karena kuncinya sendiri kan si minyak babinya sendiri. Iya, kan. iya. 1 kilo lemak babi itu tuh bisa cuma menghasilkan sekitar 600 ml minyak. Pertama minyaknya doang ya, minyaknya doang. Dikit banget ya. Dikit banget. Dan penyusutannya itu untuk menjadi si cuyucanya atau Iya, yuponya itu, atau bisa kita bilang kalau misalnya common bahasanya ampas babi Ampas lah ya. babi, iya. Ampas babi. Itu cuma less than 200 gram bro. Gila dari 1 Dari kilo 1 kilo tumpukan. cuma jadi 200 gram. Betul. Dan itu masaknya sekitar setengah jam sampai 45 menit. Buat ngerender si minyak dan membuat itu jadi garing. Gila gue baru sadar. Wah gila itu bro, itu menurut gue perjuangan. Maksudnya secara COGS, kalau misalnya kita Iya. ngomong COGS itu menurut gue agak sedikit menyiksa margin kali ya, bisa dibilang ya. bener. Jadi maksudnya kan yang sebenarnya yang dipentingin itu adalah minyak babinya kan. Ekstraksi minyak babinya itu kan sebenarnya si cuyucanya atau si ampas babinya itu kan additional bonus lah ya bisa dibilang. Tapi cuma bisa dari 1 kilo cuma bisa ngasilin 200 gram.
which is itu limited banget. Oh, Gitu. Kalau misalnya mau ekstra lebih banyak ampas, berarti kan minyaknya lama-lama jadi waste. benar, Gitu. benar. Oh gitu ya ampun. That's why itu nggak bisa dikasih sembarangan orang gitu. Iya. Nah, lu tuh masuk ke dunia F&B ini karena memang latar belakang lu ada keluarga yang F&B atau lu belajar atau gimana sih, Tal? Oke, jadi kalau misalnya latar belakang gue sebenarnya gue tuh pertama kali kerja as a banker. As a banker di salah satu bank internasional di Jakarta. Ke konsultan juga ya? Konsultan juga sempat di salah satu IT konsultan yang cukup well known lah ya bisa dibilang ya. Gue sendiri kuliahnya International Business and Marketing. Oke. Tapi yang menurut gue starting kecintaan gue soal masak itu tuh mama gue sebenarnya. Mama gue seorang home cook yang hebat. Seorang ya kalau misalnya kita bisa bilang masakan mama tuh udah paling enak lah ya, bisa bilang selalu ngangenin walaupun gak banyak micin tapi selalu ngangenin gitu. Benar. Dan dari dulu gue punya 3 saudara bro. Dua-duanya kakak perempuan, tapi yang kepo di dapur cuma gue. Oke. Cukup menarik ya sebenarnya. Anak cowok satu-satunya paling bontot tapi paling kepo di dapur, dan itu dari kecil. Dari kecil gue suka bantu motong-motong bawang, suka kayak nyuci-nyuci sayur. Kalau misalnya mama gue kayak lagi masak kari ayam, gue ikut ngaduk gitu. Jadi itu mungkin start dari kecintaan gue soal kuliner, bisa dibilang kayak gitu. Dan dari situ gue berangkat, gue tuh suka yang namanya dulu kalau misalnya bisa dibilang tuh food exploring. Kalau sekarang kan banyak food blogger, food vlogger gitu, orang yang membagikan hasil eksplorasinya. Betul. Sedangkan kalau gue tuh cuma sekedar suka food exploring, gue suka foto, tapi foto itu gue simpan sendiri. Dan itu gue jadikan list rekomendasi ke orang-orang yang nanya ke gue. Iya. Jadi kalau misalnya fun fact-nya ini gue kasih lihat HP gue ya sebenarnya. Ini di HP gue di Google Maps. Jadi ada list beberapa negara yang udah pernah gue kunjungin. Dan ini gue udah kasih tanda ya. Misalnya contoh ini Jakarta, Tangerang, Bekasi. Jadi ini list icon makanan gue yang gue rekomendasikan ke orang. Jadi gue sesimpel daripada bikin notes, gue cuma tinggal kasih lihat banget bro. Google Maps gue. Dan ini sampai hari ini? Sampai hari ini gue konsisten melakukan. Kalau misalnya gue finding ketemu makanan enak, gue langsung masukin di sini. Wah, gitu. Gokil. Kalau di Jakarta sih lumayan ya, ada 139 tempat. Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Penuh guys, mapsnya penuh titik-titik Jadi semua titik-titik. Jadi kalau misalnya kita kayak misalnya let's say lah kita lagi di Lebak Bulus. Gila. Kita zoom aja. Makanan terdekat apa yang paling enak? Menurut rekomendasinya subjektifnya gue, tapi ya bro ya. Gitu. Tahu, tapi menurut gue tuh melakukan ini tuh adalah apresiasi tertinggi customer ke brand. Betul. Gue sebagai orang yang ngejalanin brand dan menghandle banyak brand, gue tahu betapa susah membangun brand. Jadi gue sekarang tuh setiap kali gue makan di satu tempat atau gue beli barang dan gue suka, gue belajar mengapresiasi sih. Yes. Kayak kita orang-orang di balik brand tuh tahu, gila men, ada berapa banyak orang di balik usaha ini yang menghidupi. Lu kasih meninggalkan jejak positif di situ, bikin orang convince ke situ tuh, wah it's a gift sih. Thank you. Gokil. Tapi gue ngakuin ini karena gue suka aja Dari gitu. dulu tuh. Dari dulu gue kumpulin tuh semuanya. Oke. Dan itu nggak cuma berlaku maksudnya di tempat kota gue tinggal, tapi ke beberapa negara yang udah gue visit juga gitu. Wow. Dan itu lu belum belajar masak? Belum belajar masak waktu itu. Masih exploring exploring lah, masih bisa dibilang exploring gitu. Terus habis itu sebenarnya gue ketika masak itu ketika gue mulai kuliah sih sebenarnya sih. Waktu di belajar Malaya. masak pas di Malaysia. Oke. Pas di Malaysia ketika gue kuliah, ya kita tahu lah di masa-masa kuliah itu mau title-nya kuliah di luar negeri pun uang jajannya tetap dikit bro. Gue sendiri bukan datang dari keluarga yang bisa dibilang Kongo. Ya berkecukupan, masih bisa kuliah di luar negeri tapi dengan uang jajan yang limited. Bisa dibilang kalau misalnya uang jajan anak kuliah di sini tuh mungkin di zaman kita itu mungkin sekitar 3 juta kali ya sebulan ya. Ya gue around segitu juga walaupun di Malaysia gitu. Jadi gimana survive-nya? Anak kampus dulu survive dengan apa sih? Kalau misalnya di sini kan nasi warteg, Indomie, kalau nggak masak. Sedangkan gue di Malaysia nggak ada nasi warteg, ada nasi kadar. Kalau misalnya too much spices, gue juga lumayan makte kayak bisa dibilang ya. Indomie tuh gue selalu ngestok dari Indo. Kalau misalnya gue pulang setiap kali lagi liburan, gue pasti ngestok Indomie bisa 1 dus kali buat gue survive gitu selama 1 semester. Terus ya udah pilihan terakhir adalah masak. Nah dari situ gue juga ngerasa, maksudnya bukan berarti gue masak buat survive
di situ banyak orang yang nilai makanan gue banyak kan awal-awal bilang nggak enak sebenarnya. Banyak kayak ya rasanya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi seiring dengan berjalannya hobi gue which is food exploring, berarti kan lidah gue tuh makin Terasah. terlatih, Iya. terlatih untuk tahu nih makanan yang enak kayak apa, makanan yang tidak enak kayak apa, makanan yang enak banget kayak apa. Kadang-kadang kan orang kayak bisa menilai makanan, oh ya enak atau nggak enak aja. Tapi lo bisa harus tahu gitu. Nah, makanan yang ini enak karena apa? Misalnya, let's say kita ngomong soal Italian food ya. Kita ngomong Italian food agak sedikit melenceng sedikit ya. Kita ngomong Italian food. Kalau kita ngomong Italian food langsung di Roma, langsung di Milan. Kalau misalnya menurut taste lidah orang Indo, itu pasti bland. Pasti tasteless. Karena mereka menyesuaikan dengan lidah Eropa. Tapi yang bisa kita appreciate sebagai Asian di situ ada the freshness of ingredients di sana. Dan itu nggak semua orang tuh bisa merasakan the freshest ingredients berdasarkan lidahnya mereka, gitu. Oke. Karena kan kita selalu terbiasa dengan bahan-bahan bumbu-bumbu yang medok. Iya. Terus habis itu juga kayak segala sesuatu tuh kayak harus either micin, pakai sambal, atau enggak bumbu khas herbs kita yang medok kan ya sebenarnya. Tapi ya di situ gue belajar maksudnya setiap makanan itu pasti dibuat pasti ada reason-nya. Iya. Pasti ada reason-nya. Iya. Pasti ada reason-nya. Kayak gue waktu makan daging pertama kali, buat gue tuh daging gak enak tuh daging semur. Karena bumbu meresap sampai ke dalamnya. Pas gue pertama kali makan steak, gue merasa plain, rasanya kayak tawar gitu. Baru gue bisa mengapresiasi tuh setelah sekian lama gitu. Gue juga baru menyadari bahwa lidah itu terasah lama-lama gitu. Betul. Lama-lama akhirnya lu bisa mengapresiasi ya gue ngerasa aglio olio tuh ternyata makin lama makin enak gitu. Awalnya kan gue sukanya yang berbumbu banget, Yang berbumbu banget ya. Terus lanjut. Kayak contoh kalau misalnya ngomong soal aglio olio, kita ngomong soal carbonara juga ya. Maksudnya kayak aglio olio, carbonara dan bolognese itu kayak mungkin to go-nya pasta orang Indo kali ya bisa dibilang ya. Tapi kan kita selalu tahu kalau misalnya carbonara di sini itu dibuat dengan krim kan. Betul. In fact harusnya enggak. Oh gitu. In fact kalau misalnya carbonara yang asli itu tuh cuma pakai 2 jenis keju. Gue lupa harusnya kalau nggak salah namanya pecorino romano sama parmigiano reggiano dan kuning telur dan guanciale. Guanciale itu pipi babi yang di-cure. That's it, tanpa krim. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong salah satu brand pizza chain terbesar di Indonesia ini yang kita makan dari kecil lah. Iya. Mereka mengedukasikan kita dengan pasta krim gitu yang mereka bilang dengan carbonara kayak gitu. Okay. Jadi sometimes kadang-kadang culture lidah itu tuh bisa kadang-kadang tuh bisa dibilang harus saling berhubungan satu sama lain, tapi kadang-kadang bisa against each other ketika masuk dan penetrasi ke target market tertentu. Kayak gitu. Oke. Nah, titik belajar masak kan berarti karena kemalai nih. Tal. Nah, waktu lu berpikir untuk shifting dari corporate work menuju ke dunia F&B gimana? Oke. Ini sebenarnya mungkin bisa dibilang gue bisa bilang back in COVID era. COVID itu blessing in disguise sih buat gue sih sebenarnya. Jadi ketika gue sempat as a banker dan sebagai konsultan itu gue balik ke Malaysia. Sebenarnya gue tuh konsultan tuh di Malaysia selama 1 tahun. Habis itu gue harus pulang ke Indonesia karena waktu itu ada isu soal visa. Jadi kayak long story short, visa gue tidak diperpanjang, jadi mengharuskan gue untuk pulang lagi ke Indonesia. Dari situ sebenarnya tuh teman gue ngajak bisnis oli dan radiator. Jadi bener-bener jauh banget gitu. Oli dan radiator. Oh, jadi FMCG-nya barang-barang servis motor lah. Dan itu tier 3-nya gitu. Jadi untuk brand yang mungkin lu nggak akan tahu. Mungkin kalau misalnya kita tahu ya mungkin kayak Shell atau Top One atau Castrol gitu. Nah ini tier 3-nya bro. Oke. Jadi bener-bener mungkin ambil segmen marketnya yang kelas C ke D kali ya bisa dibilang ya. Dari situ kita udah setup kantor, udah beli barang dari Principal. Jadi kita cerita itu kita jadi first hand distributornya dari Principal, direct dari Principal. Oke. Terus habis itu kita udah setup segala macem, udah nge-stok barang, even udah beli mobil pickup waktu itu buat ngejalanin operasional semuanya. COVID. Di situ barang nggak bisa keluar, kantor nggak bisa jalan. Semuanya kayak feel mess up banget loh. Kayak semua orang mungkin gue ngerasa banyak orang yang ngerasain hal ini juga gitu. Bisnisnya nggak bisa jalan, terus habis itu juga kayak merasa buntu ya pas COVID ya. Nah di situ sebenarnya tuh gue come out dengan ketika waktu itu gue kangen tuh sama makanan Malaysian.
Ketika gue spend 5,5 tahun di sana, gue kangen tuh sama namanya Malaysian Butter Chicken. Oh ini yang ini gak sih Tal di Jalan Alor Di Jalan Alor yang salah paling satunya. pojok kiri. Betul, tapi udah banyak warlock-warlock yang tahu kalau misal Alor itu cuma turis trap lah bisa dibilang. Tapi kalau misal lu as a tourist, it's okay kalau go to Alor. Tapi kalau misal lu bawa gue akan tunjukin yang jauh-jauh lebih enak. Gitu. Siap. Jadi berangkat dari situ, gue mulai tuh, gue masak sebenarnya untuk diri gue sendiri dulu. Nah tapi kan di zaman COVID itu lu pasti tahu bro, pasti banyak banget temen lu yang bikin makanan kan waktu itu kan. Banyak banget. Tiba-tiba jual makanan lah, come up dengan ide-idenya kreatif mereka, which is yang menurut gue itu salah satu yang membantu perekonomian kita di saat itu juga. Betul. Gitu, karena duitnya muter. Nah gue salah satu yang riding the wave di saat itu. Jadi gue pertama gue masak buat diri gue sendiri, kok rasanya close enough ya sama ini ya. Udah gue coba kasih ke teman-teman gue dulu. Tanya review mereka bilang oke. Enak nih. Terus habis itu ada juga yang ngeposting bantu Malaysian Butter Chicken. Kalau misalnya kita di Indonesia kan kita di Indonesia selalu tahu gitu ayam goreng mentega itu yang kecap kan ya. Iya, betul. Kalau misalnya Malaysian Butter Chicken dia tuh sausnya saus putih. Saus putih creamy dan dia tuh dari susu evaporasi gitu. Nah, dari situ berangkat gue menjual cuma 2 menu waktu itu, cereal chicken dan Malaysian Butter Chicken. Nah, dari situ berangkat satu brand pertama F&B gue, which is One Fun. Nah, dari situ long story short, kita berhasil sampai ke 15 outlet di saat itu dalam kurun waktu 2 tahun. Tetapi karena COVID yang sudah mereda, karena bisnisnya waktu itu modelnya cloud kitchen, bukan dine-in. Jadi habis itu juga itu bisnis F&B pertama gue bisa dibilang di saat itu gue masih sangat amat naif. Tidak tahu terlalu banyak tentang bisnis F&B kayak apa, gimana run through the operational, gimana cara manage cash flow, gimana caranya membangun SDM yang benar tanpa gue harus kayak selalu involved di dapur kayak gitu. Jadi ya long story short itu harus di close dan yang tadi sempat gue ceritain dulu nih. Sebenarnya waktu itu One Fun itu ingin membuat satu brand turunan namanya One Mee. Jadi One Fun itu rice bowl, One Mee itu bakmi. Jadi kan kayak konsepnya cukup nyambung lah ya, masih ada one-one-nya gitu. Nah, tapi di situ ketika kalau misalnya pas gue mau bikin One Mee, ternyata cash flow-nya One Fun udah habis. Udah habis. Dan di situ ya bisa dibilang gue harus declare bankruptcy lah ya, bisa dibilang di situ. Di situ gue declare bankruptcy, meninggalkan cukup banyak hutang, bisa dibilang cukup banyak hutang yang dimana waktu itu bikin gue juga cukup tertekan lah sebenarnya, karena itu pengalaman F&B gue pertama. Tapi gue harus gagal dengan segitu banyaknya juga gitu, dengan tanggungan yang cukup segitu banyak. Jadi long story short, si One Mee ini gue coba pitching sebenarnya. Gue coba pitching ke salah satu partner gue sekarang, which is Chef Afid. As the owner of Holy Cow. Sebagai brand yang prominent waktu itu, gue ngerasa gue tuh butuh partner, tapi juga mentor. Karena gue sekarang tuh waktu itu di One Fun itu gue punya partner, tapi mungkin dia nggak spesialis di F&B kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan gue seeking for mentor sebenarnya yang bisa nge-guide gue dengan pengalamannya dia, dengan experience-nya dia yang udah cukup lama gitu. Waktu itu gue pitching ke Mas Afid, dan di saat itu dia ngomong, oke, kalau bakmi, let's do it. Karena dia juga tertarik. Gitu. Itu dengan come up dengan nama One Mee. Dengan nama One Mee. Pas awalnya itu back in 2021. Jadi which is sekitar 4 tahun lalu lah bisa dibilang. Sekitar September 2021 gue pertama kali pitching ke dia dengan One Mee. Oke, dia bilang let's do it. Terus habis itu gue start R&D di Desember 2021. Tapi tokonya itu officially pertama kali dibuka 2023. Which is a long journey. Iya. Super long journey gitu. Itu selama setahun lo R&D aja? R&D, gue harus menghadapi kebangkrutan gue tanpa income, tapi gue mesti tetap R&D. Gimana cara lo hidup, Tal? Waktu itu ini juga cerita salah satu yang cukup menarik sih sebenarnya. Cara gue hidup adalah dengan buka catering. Oh wow, ini R&D ngadepin hutang. Masa usaha juga sendiri. Harus usaha ngadepin catering, buka catering. Catering itu waktu itu ke B2B, catering B2B. Jadi gue tawarin ke teman-teman CEO gue beberapa yang mungkin bisa dibilang mereka butuh untuk launch kantornya. Ya gue tawarin dengan harga waktu itu gue cuma jual 25.000 per pax bro. Dengan ada 4 lauk di dalamnya, ada nasi, sayur, karbo side dish sama main protein. Itu gue jual cuma 25.000, gue masak dari jam 4 pagi, siapin buat lunch, packing sendiri, ngantar sendiri juga. Wow.
Di situ way of surviving kali ya bisa dibilang ya. Catering ini benar-benar project lu sendiri atau project masih bareng sama Enggak, project Aryo gue juga? sendiri. Project gue sendiri oke. untuk menutup si hutang itu sebenarnya. Dan untuk bertahan hidup. Jadi kadang-kadang gue bertahan hidup makan siang gue dengan sisa-sisaan catering itu. Gila. Nah jadi pengalaman dari One Fun nih, Tal. Kan 2 tahun One Fun ke 15 titik. Menurut lu titik salahnya di mana, Tal, emangnya? Momentum aja COVID udah reda. Akhirnya orang udah gak pakai delivery lagi. Kalau menurut gue sih sebenarnya momentum itu mungkin ada salah satu impactnya lah ya, bisa dibilang impactnya. Tapi gue nggak bisa blaming all the momentum gitu. Berarti kan kalau misalnya gue blaming semua tentang momentum itu, berarti bisa dibilang gue quote unquote tidak becus dalam menjalankan bisnis kan. Pertama menurut gue reckless decision sih. Reckless decision itu ketika gue dalam 2 tahun dengan bisa dibilang waktu itu gue ngambil business loan. Gue ekspansi dengan business loan. Business loan waktu itu mengejar valuasi yang niatnya mengejar valuasi intinya ingin membesarkan valuasi malah ujung-ujungnya buntung. Kayak gitu. Itu menurut gue salah satu reckless decision yang gue bikin. Yang kedua, menurut gue tidak ada tim yang benar-benar sustain gitu. Benar-benar tidak ada tim yang solid. Itu bisa dibilang sih one man show sih dalam melakukan One Fun itu dan menjalankan operasional One Fun. Jadi menurut gue salah satu kunci sebuah bisnis bisa running well secara operasional, lu butuh tim yang solid. Itu yang gue belajar. Kalau dari ngomongin si tim ini, Tal, lu lebih mendefinisikan diri lu tuh orang marketing, orang operasional, atau orang produk, atau apa sih sebenarnya? Dan lu butuhnya apa emang sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang ya, gue memposisikan diri gue harus bisa semuanya di awal sebenarnya. Ketika lu starting as a business as a founder, lu tuh harus ngerti A to Z-nya sebenarnya dalam suatu bisnis itu. Jadi kalau misalnya di case gue di Cap 1000 tahun ini, berarti gue orang yang pertama kali harus tahu tentang resep produknya. Karena gue si founder produknya tersebut. Yang kedua, kalau misalnya gue nggak ngerti operasional, gimana serving customer gue dengan baik. Ataupun cara efisiensi dalam menjalankan suatu bisnis seperti operasional. Pertama kali bro, kalau misalnya gue tahu nih hari pertama Cap 1000 tahun buka, itu gue bisa serving 1 mangkok mie dalam waktu sekitar 10 menit. Oh itu nggak bisa ditolerir lah bro. Itu lama ya? Lama. Oh lama 10 menit ya? Banget. Lu kalau misalnya ngeliat acek-acek jualan bakmi itu 2 menit udah jadi bro. Iya bener. Karena kalau misalnya rame banget. Maksudnya efisiensi dalam operasional itu penting banget gitu. Kalau misalnya gue nggak ngerti itu dari awal, ya udah. Berarti kan gue nggak bisa menciptakan SOP yang kuat ketika kalau misalnya bisnis ini pengen diduplikasikan ke depannya. Gitu. Oke. Kalau misalnya ngomong soal orang marketing, gue bisa dibilang kalau marketing sendiri, gue mungkin bukan bread and butter gue kali ya kalau marketing ya bisa dibilang ya. Gue selalu menggunakan pihak ketiga bisa dibilang. Tapi seenggaknya gue ngerti taste. Mungkin dari layout Instagramnya, sosial media platformnya, ataupun yang pengen di adsense gitu. Itu gue harus mengerti sesuai dengan taste target marketing gue tuju sebenarnya. Jadi dari situ as a founder, as a CEO of this brand, ya bisa dibilang walaupun bisa dibilang expertise gue adalah orang produk, tapi at least gue harus ngerti semuanya, A to Z-nya. Even dari financial, dari accounting, dari pajak, dari gimana bisnis strategic management, gimana ekspansi, gimana manage cash flow, operational, even sampai human resource aja gue juga handle dari awal sebenarnya gitu. Jadi bisa dibilang mungkin nggak one man show sih, tapi lebih tepatnya lu as a founder ya lu harus ngerti semuanya dari awal gitu. Oke. Nah sekarang pas Cap 1000 tahun lu bareng sama Chef Hafid juga, dulu merasa akhirnya dapet tuh yang lu cari selama ini pas di One Fun. Betul. Jadi yang gue dapat sebenarnya dari Chef Hafid sendiri, sebenarnya pertama sosok mentor sih. Sosok mentor yang gue dapat, terutama mentor yang expertise di bidang ini. Iya. Di F&B. Yang kedua gue dapat support di back office ya. Which is yang sebenarnya itu sangat amat helpful banget, either itu dari human resource, perpajakan, central kitchen segala macam, itu yang benar-benar helpful banget. Dan kayak bisa dibilang tuh gue ngejalanin bisnis lebih tenang gitu. Gitu. Jadi kan kalau misalnya lu as a founder kayak bro ya sebenarnya pikiran lu pasti kan selalu bercabang kan gitu kan, bercabang kemana, ke either ke kru lu, ke either ke operasional lu, either ke gimana lu cari income revenue gitu.
lu kan akan selalu bercabang gitu. Tapi dengan datangnya Mas Hafid di bisnis gue ini, itu sangat amat membantu banget sih. Jadi menurut gue sih finding the right partner, finding the right mentor itu salah satu way of surviving the business. Nah gue pengen nanya gini Tal, masa-masa kelam setahun waktu harus hadepin utang sambil R&D dan sambil buka catering, itu kan mungkin mentally exhausted ya. Wah parah bro, parah banget waktu itu. Mentally exhausted ya pasti ya. Gue pengen ngulik kondisi lu pada saat itu sih sebagai brand founder tuh, waktu itu sekelam apa tuh masa-masa itu? Sekelam apa? Wah, kalau di recall sih gue ngerasa cukup kelam sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi gue ngomong kalau misalnya gue harus bangun sekitar jam 4 pagi buat segala macam prepare dan lain-lain, menurut gue itu banyak hal lah orang yang bisa ngelakuin itu lah. Mungkin kayak bisa kita ngomong kalau misalnya orang-orang yang jual di pasar mungkin bangunnya lebih pagi daripada gue gitu loh. Mereka harus bangun, harus nyiapin dagangannya segala macam, masak dan lain-lain, harus ditutup toko. Menurut gue itu bukan something yang special gitu loh. Tapi itu part of journey-nya gue juga sebenarnya. Tapi yang menurut gue yang sangat benar-benar mentally drain adalah ketika gue ditagih hutang itu langsung ke rumah oleh debt collector. Jadi ketika gue masak, pernah debt collector datang dan teriak-teriak depan rumah gue. Gila. Itu salah satu yang menurut gue mentally exhausted banget. Dan ketika gue waktu itu nganter makanan hasil masakan catering gue ke kantor temen gue, waktu itu pernah debt collector datang lagi. Dan di situ ada mama gue. Mama gue keluar, dia teriakin ke mama gue. Waktu itu dia to be specific, lu jangan nyembunyiin anak lu, suruh dia keluar bayar utangnya. Di situ kayak wah, mama lu tuh nggak salah apa-apa gitu. Gue ngerasa di situ benar-benar sangat amat sakit hati sih pas mama gue cerita saat itu, karena mama gue sekarang single parents, papa gue udah almarhum. Memang sebenarnya dia bisa dibilang ibu rumah tangga lah. Tapi ketika lu sebagai anak cowok satu-satunya di rumah dan mama lu diteriakin sama orang yang tidak dikenal dan secara kasar, dengan secara omongan kasar, itu lu benar-benar kayak wah gila. Di situ gue benar-benar sakit hati dan gue ngerasa gue nggak boleh lama-lama dalam kondisi ini. Di situ gue ngerasa gue harus bangkit, gue harus berjuang, gue harus jualan lebih keras, gue harus bikin makanan yang lebih enak biar gue bisa keluar dari situasi ini secepat mungkin. Wow. Itu salah satu yang maksudnya nge-trigger gue sih waktu itu. Wow, gila. Thank you for sharing Tal. Thank you. Tapi finally you made it. Yes. Thank God lah, thank God. Gue pengen tahu, jadi waktu awal gue ngelihat lu bikin cap 1000 tahun Tal. Yang gilanya kayaknya di sebulan pertama tuh, mungkin bukan sebulan pertama, di hari pertama, berapa hari pertama tuh pecah banget kan Tal. Puji Tuhan banget ya bro. Gila. Soalnya waktu itu gue tuh udah 2 kali datang nggak dapet Tal. Bukan nggak dapet sih, gue datang waitingnya sepanjang banget. Gue pulang lagi deh. Kenapa nggak bilang waktu itu ke gue? Kan gue nggak enak Tal. Kan bisa gue selipin. Appreciate as a customer. Nah gue 2 kali tuh. Abis itu minggu depannya gue coba lagi. Wah gila, waitingnya masih panjang banget. Kayaknya tuh gue baru dapet wave-nya tuh mungkin setelah 3 bulan deh. Setelah 3 bulan Setelah 3 bulan. Gue datang deh. Soalnya waktu itu bahkan gue inget Gojek pun lu tutup waktu itu tuh. Betul. Waktu itu Gojek itu gue tutup. Valid nih customer nih. Gojek ditutup tuh waktu itu kan. Bener. Nah gue mau tahu gimana di awal tuh marketing apa yang lo lakukan tiba-tiba kok pecah banget di hari-hari awal itu. Kalau misalnya dibilang ya sebenarnya gue tuh nggak pernah buat the first year ya. Gue tuh nggak pernah tap in ke food vlogger, nggak pernah tap in ke food influencer ataupun ke selebgram lainnya. Honestly speaking, jadi itu tuh benar-benar purely word of mouth. Tapi gimana pas hari pertama atau minggu pertama langsung word of mouth? Caranya gimana? Apakah lo invitation dulu ke friends and family? Jadi pertama cap 1000 tahun ini di Senopati kan. Pertama kali di 2023, tepatnya di 2 Februari. Itu tuh gue akhirnya grand launching. Tapi seminggu sebelumnya, gue inget banget di hari pertama banget itu gue soft opening. Itu tanggal 23 masih banyak reruntuhan. Belum jadi, banyak banget belum jadi bro. Masih reruntuhan, masih ada puing, masih ada bangunan si pekerja-pekerjanya segala macem, catnya belum beres. Tapi gue tahu nih tanggal 24 gue masih buka. Gue gak bisa prolong ini lebih lama karena gue udah R&D dari yang tadi gue bilang bro, dari Desember 2021 sampai akhirnya Januari 2023.
a whole year gitu bro gue R&D. Karena ya puji Tuhan sih sebenarnya partner gue Mas Afid itu tuh sangat amat perfeksionis soal produk. Dia selalu percaya ketika lu bangun suatu brand F&B cuma 2 hal yang sebenarnya harus lu perhatiin. Pertama high quality product, yang kedua excellent service. Dan itu value yang 2 yang gue tanamin sampai sekarang ke staff gue, even ke entry level staff yang baru masuk. Nggak cuma dari supervisor gue, nggak cuma dari leader gue, tapi even entry level staff. Itu 2 culture yang 2 value yang selalu gue tanamin dari awal. Nah, jadi di awal baik ke story tadi, di tanggal 24 Januari 2023 itu gue pertama kali soft opening. Di situ gue ngundang banyak ya teman relasinya Mas Afid, relasi partner gue satu lagi Mas Aryo, relasi gue sendiri. Nah, di situ gue kasih makan gratis. Di situ. Tujuannya apa? Sebenarnya sih gue ngerasa di situ mungkin di post itu tuh suatu bonus ya kali ya. Di post di Instagram mereka atau sosial media itu suatu bonus kali ya. Tapi yang gue pengen cari adalah feedback mereka soal rasa. Karena 2 value yang tadi gue jelaskan di awal. Kalau misalnya gue serving teman-teman gue sendiri aja quote unquote tidak becus, gimana gue mau serving stranger? Bener kan? Iya. Karena kalau misalnya kadang-kadang kita ngerasa kita teman kita datang, kita take it for granted dengan kehadirannya mereka. Tapi menurut gue itu adalah momen di situ lu harus belajar gitu. Gimana kalau misalnya temen lu yang lu dekat aja lu bisa serving dengan baik, apalagi orang yang memang generate revenue buat lu. Betul. Berarti kan lu harus doing extra miles lagi kan buat mereka sebenarnya. Iya. Nah di situ momen sekitar dari tanggal 24 Januari sampai 2 Februari. Nah di situ gue ngelakuin namanya soft opening. Di situ mereka kasih feedback gimana gue running operational. Ya mungkin bisa dibilang ya 8 hari itu adalah preparation gue sebelum tanggal 2 itu hadir. Nah di situ puji Tuhannya ada beberapa video yang dibikin teman-temannya kita gone viral. Gila. Itu unexpected bro. Itu unexpected. Viewsnya ada yang 600.000. Dan itu ada beberapa video, ada views yang 600.000, ada yang videonya tembus 1 juta views. Ada yang 300.000. Jadi itu bukan cuma sekedar 1-2 video yang mungkin bisa dibilang kayak bakal tenggelam cepat ya. Maksudnya kadang-kadang lu sebagai orang branding pasti tahu lah. Maksudnya ada 1 video yang mungkin kadang-kadang hit 1 juta views. Tapi mungkin sustainability-nya itu cuma 1 minggu, 2 minggu, that's it gitu. Gue puji Tuhan ya di saat soft opening itu dan video itu booming, ada efek domino setelah itu. Jadi ada customer random yang habis itu mereka makan, mereka bikin video lagi, hit lagi. Jadi itu domino effect buat gue. Dan itu menurut gue itu God's grace sih menurut gue. Gila. God's grace. Gila. Karena gue setelah mendalami F&B selama 5 tahun ini, gue ngerasa setiap brand baru itu pasti punya honeymoon, namanya honeymoon period. Pasti punya honeymoon. Dan honeymoon period mereka lastingnya paling approximately cuma 1-2 bulan bro. Iya. Tapi gue sangat amat puji Tuhannya itu 6 bulan honeymoon period. Gue ingat banget, gue pikir kan cuma 1-2 bulan ya, maksudnya kayak ya bulan Februari, Maret, April habis itu stabil lah gitu. Gue pikir di April, apalagi puasa kan waktu itu April 2023 gue ingat banget puasa kan harusnya momentumnya ketika kalau F&B tuh ramenya tuh cuma jam dinner, jam buka puasa. Wah ini sampai siang aja lunch rame bro. Gue juga unexpected banget. Dan di situ gue ingat banget, kan kalau misalnya Lebaran itu karena gue stand alone dan gue mengapresiasi karyawan gue yang mostly adalah Muslim, jadi gue libur 4 hari waktu itu untuk mereka merayakan Idul Fitri. Libur 4 hari dan di hari kelimanya gue mulai buka. Di hari kelima itu gue cuma announce aja di Instagram kayak bikin post biasa ya, tanpa ads, tanpa apa, ngepost di hari itu. Gue operasional tuh jam 8 pagi sampai 9 malam waktu itu. Dan di situ sampai jam 8.15 kalau nggak salah, 8.15 malam itu waiting list masih sekitar ada 30-an orang. Itu hit record gue ada waiting list gue bisa menciptakan waiting list sampai 50 orang bro di hari itu. Wah, itu sampai di hari itu pun gue ikut masak. Sampai pinggang gue sakit bro. Pinggang gue sakit banget di situ hari itu. Gila. Wah, pas lagi puasa pun siangnya pun ramai itu. Berarti orang-orang pada batalin puasa tuh demi makan. antara nonis, mungkin nonis kali ya. Kita berpikir positif aja, itu nonis yang makan berarti. Iya. Gila, berarti dari soft launching itu ada yang viral secara spontan, abis itu secara ripple effect menciptakan honeymoon period yang panjang banget 6 bulan. Yes. Nah, after honeymoon effect-nya beres 6 bulan ini,
apa yang lo lakukan untuk supaya sustain dan nggak anjloknya tuh nggak parah banget dong? Nah, kalau misalnya sebenarnya habis honeymoon period itu kan sebenarnya harusnya lu punya cash reserve sebenarnya. Itu dia yang seharusnya nggak boleh boros-borosin, bro. Oh. Gitu. Either lu alokasiinnya ke tempat yang tepat, pos-pos yang tepat, ataupun lu buat R&D untuk lebih bisa dibilang lebih Bangun ke back end-nya ya. Jadi bisa dibilang tuh tetap stay relevant to the market sebenarnya, stay relevant to the market. Karena biaya R&D tuh sebenarnya nggak murah, bro. Sebenarnya bisa dibilang nggak ya? Biaya R&D tuh nggak murah karena lu butuh banyak-banyak komponen yang kadang-kadang tuh orang nggak mikir gitu loh. Kayak gue pernah lihat di thread nih, bro, satu thread. Ada orang yang protes jual Indomie 12.000 dia protes gitu loh. Tapi kan lu nggak tahu gitu loh biaya jasanya, biaya gasnya, biaya mungkin listrik di tempatnya, biaya airnya, biaya karyawannya. Indomie sendiri memang dihargain sekarang Indomie goreng kalau salah Rp3.200 gitu loh. Pas satu telur sekitar Rp1.800. Tapi dengan dihargain 12.000 mereka protes karena dibilang kemahalan. Ya coba lu masak sendiri, hitung gas segala macam listrik dan lain-lain. Kadang-kadang tuh mereka tuh tidak mengapresiasi hal itu gitu. Bener. Jadi cash reserve itu harus dialokasikan ke pos yang tepat gitu. Waktu itu gue ngerasa setelah honeymoon period itu gue cukup dapat banyak feedback kalau misalnya lokasi gue cukup jauh dari customer gue. Yang di SCBD? Yang di Senopati. Nah di situ akhirnya gue memutuskan untuk membuka cabang. Oke. Untuk cabang yang kedua. Waktu itu di Kemang. Cabang yang kedua. Oke. Nah, apa perbedaan ekspansi yang lu lakukan pada saat One Fund dan pada saat Cap 1000 tahun, Tal? Di One Fund kan juga lu ekspansi cepet tuh. Sama di 1000 tahun nih yang lu lakukan berbeda apa? Bisa dibilang sih lebih hati-hati sih. Lebih hati-hati. Okay. Lebih hati-hati. Jadi gue harus sadar sebenarnya menurut gue setiap F&B owner tuh harus sadar gitu. Produk lu fit to the market yang kayak gimana sebenarnya? Apakah produk lu tipe yang lebih ke dine in atau ke lebih to go? Kita ngomong kalau misalnya kopi, misalnya beberapa brand kopi yang cukup ternama di Indonesia yang kopi to go yang dijual dengan 18.000 sampai 20.000, mereka kan selalu berkonsep untuk lebih to go kan ya sebenarnya. Tapi kalau gue Bami sendiri, core produk gue kan Bami sebenarnya. Kalau misalnya lu ngomong soal take away, ya possibility-nya ke level keprimaan si produk itu cuma 70% sebenarnya gitu. Orang mau sambil nguyup nggak bisa. Betul. Apalagi kalau misalnya mereka pesan yang kuah mala gitu yang sup gitu. Kalau misalnya take away, ya mereka harus cari mangkok sendiri, harus kayak ngenata sendiri segala macam. Jadi kan lebih ribet. Jadi core produkku sendiri lebih diciptakan untuk dine in sebenarnya. Jadi banyak review dari customer gue, dari Google review segala macam. Google review by the way gue juga pantau sih sampai sekarang sih. Sekitar yang di Senopati sendiri udah ada 2.300 yang nge-review. Ya puji Tuhan sih ratingnya masih 4,7, berarti which is majority of my customer masih suka lah ya berarti ya. Jadi di situ juga banyak yang bilang kayak akses parkirnya susah. Oh kadang-kadang gue juga gak mikir waktu pertama kali bikin dine in kayak gini, parkirnya itu Menders loh. Yang di Senop sih emang agak susah chaotic, ya. agak chaotic, masuk dikit dulu. agak masuk kayak koyak-koyak gitu kan. Agak chaotic gitu. Jadi yang bisa nge-cater parkirnya lebih gampang. Parkirnya lebih gampang. Terus habis itu dining space-nya lebih luas. Kayak gitu. Itu kan sebenarnya kumpulan dari feedback customer gue kan yang sebenarnya gue pikirkan. Jadi itu sebagai business owner tuh gue ngerasa ya your customer voice matters. Karena mereka yang generate revenue secara kasar ngomong bisnisnya ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah gue tuh pengen bahas satu fenomena yang menurut gue menarik dan gue belum tahu alasannya kenapa market berubah demikian nih Tal. Yaitu kenapa market Jaksel lagi hype sama makanan Chinese tapi versi halal. Yes. Bakmi ada lo, dimsum ada Hakka. Gue bingung gitu, apakah selama ini memang sebenarnya marketnya itu demand-nya ada, tapi nggak pernah ke fulfill. Mereka opsinya ya kalau rata-rata yang Cindo dan non Islam kan pasti kalau dimsum wing hang, wing hang. Terus kalau bami ya bami yang tua-tua itu gitu. Sun City nggak bro? Sun City lah kalau kita ya. Anjir Sun City terbanget. Nah kenapa itu terjadi ya? Karena selama ini demand-nya ada. Tapi nggak pernah ke fulfill, baru ke fulfill sekarang. Dan tiba-tiba jadi gue liat hype-nya tuh naik banget makanan Chinese yang dihalalkan di Jaksel gitu. Betul. Jadi bisa dibilang ya sebenarnya menurut gue tren itu tuh karena selalu ada ya. Tren itu tuh biasanya tuh mostly market kita tuh
apalagi market Jaksel ya, gue bisa bilang mulai beli, sorry kok gue salah, market yang cukup FOMO sih sebenarnya, market yang cukup FOMO. Nah di situ demand itu hadir karena banyaknya bisa dibilang tuh tren yang masuk dari luar negeri sebenarnya. Kayak kita ngomong waktu itu tren Korean Wave tuh langsung menyebar ke seluruh pelosok ibu kota ya, bisa dibilang banyak banget ke restoran Korea yang bertahan sampai sekarang kayak gitu. Begitu juga dengan tren Chinese. Otomatis ya salah satunya dengan sosial media platform TikTok ini sih dari Chinese itu sebenarnya. Jadi banyak menurut gua kultur Chinese yang sebenarnya hidup lagi. Kultur Chinese itu tuh sebenarnya udah lama banget bro di kita. Even bakmi sendiri yang bisa dibilang itu tuh dari China kan, dari mainland China. Mungkin diadaptasi dengan stylenya orang Indo, mungkin dengan bakmi gerobak ataupun bakmi yamin segala macam style yang tadi gue bilang di awal gitu. Kadang-kadang produk dan culture itu bisa dibilang kayak nge-cross each other, tapi ya harus sesuai dengan target marketnya itu. Nah, si makanan Chinese sendiri sekarang tuh menurut gue ya dengan ada dimsum, salah satu brand HK, salah satu temen gue juga, terus habis itu juga beberapa mungkin kalau misalnya bisa dibilang dulu tuh dimsum Inc kali ya, satu dimsum halal iya, ya. betul Dimsum yang versi halalnya tapi mereka jual alkohol sih gitu, karena buat basiannya orang gitu ya. Mereka masih eksistensi sampai sekarang walaupun memang store udah nggak terlalu banyak gitu. Tapi menurut gue kulturnya sendiri itu memang lagi naik aja gitu loh. Lagi naik karena pengaruh dari sosial media sendiri dan makanan jenis Chinese ini sebenarnya tuh memang udah blend ke kulturnya masyarakat kita. Emang menurut gue cuma cukup di kayak ini bensinnya udah menyebar di semua ini. Cuma butuh supplier kayak gue, kayak HK dan lain-lainnya, teman-teman seperjuangan F&B gue nih yang nyalain apinya aja. Bener. Gitu. Karena memang sebenarnya Chinese food di sini yang non halal pun menurut gue itu udah rasanya udah cita rasa Indo sih Tal. Betul. Waktu gue ke China, anjir ini gue nggak ada yang doyan banget. Malah banget ya. Malah banget. Berminyak banget. Asin banget. Betul. Jadi Chinese food di sini yang non halal pun itu udah lidah Indonesia banget. Bener. Udah ngeblend banget gitu. Nah menurut gue ya, jadi kalau misalnya kita ngomong waktu itu ke China kemana ya bro? Ke Beijing. Gue terakhir ke Xiamen sama ke Fuzhou. Xiamen dan Fuzhou itu menurut gue salah satu kota yang cukup kental sih untuk kultur si makanannya sendiri ya. Jadi menurut gue salah satu makanan yang cocok dengan lidah kita orang Indonesia ada makanan Shanghai dan Beijing sebenarnya. Shanghai, Beijing dan Guangzhou. Dan satu lagi Hakka. Jadi kalau misalnya lu tahu beberapa brand contohnya kayak brand yang legend lah ya, ini sangat amat legend banget karena gue udah makan ini lebih 30 tahun dari almarhum papa gue ngajak gue dari kecil, Angke. Wow, bro. Angke, Ekaria dengan burung puyuhnya kan, Angke dengan hidung cafumak kan. Apa namanya pacamkenya? Pacamke sebenarnya kan simple kan bro, karena saya ayam rebus dalam minyak jahe, minyak bawang putih, habis itu disiram kan. Iya. Sedikit kecap asin. Tapi lo tau itu kulturnya sebenarnya itu adalah makanan Hakka sebenarnya. Oh itu makanan Hakka. Oke. Jadi mungkin di daerah Hakka sendiri dan daerah Cantonese sendiri yang which is mainnya ada di Hong Kong, itu tuh sebenarnya orang Indo tuh jarang mengekspos dengan kulturnya sana. Mereka kan kalau misalnya lo ngomong kayak tadi ke Xiamen, ke Fuzhou, mereka kan lebih otentik dengan kulturnya mereka di sana kan. Jadi ya mungkin bisa dibilang spices mereka kurang cocok dengan kita gitu. Tapi yang cocok dengan kita sebenarnya spices dari Hakka, Cantonese sebenarnya. Kalau Shanghai itu mungkin lebih ke internasional karena mereka banyak ekspatriat di sana dan segala macam gitu. Jadi mereka harus nge-cater dari seluruh negara ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi yang berbeda menurut gue sangat amat cocok dengan lidah kita itu tuh makanannya Hakka, makanannya Cantonese which is Hong Kong. Terus habis itu makanannya satu lagi Teochew. Teochew sendiri sebenarnya ya secara bisa dibilang suku Teochew itu cukup banyak loh sebenarnya. Gue sendiri orang Teochew sebenarnya, mama gue sendiri orang Teochew gitu. Jadi banyak makanan Teochew sebenarnya di Mangga Besar. Iya. Banyak banget makanan Teochew di Mangga Besar. Yes. Mangga Besar bukan orang Medan nih biasanya ya? Kalau gue ngeliat ya orang Medan tuh banyak kan di Pik dan Muara Karang. Iya sih benar. Pik sama Muara Karang benar. Iya. Nah dari situ di Mangga Besar itu banyak makanan Teochew. Salah satu yang sebenarnya menurut gue sangat amat
bisa dibilang makanan itu salah satu medium yang bisa penetrate orang loh. Maksudnya bisa penetrate sampai lu tuh kayak kebayang gitu loh. Jadi gue setiap kali gue travel, gue tuh bukan cari landmark, gue bukan cari kayak monumental bersejarah. Iya. Tapi yang buat gue, ketika gue ke satu tempat baru, yang nge-define culture-nya adalah makanannya. Itu buat gue. Bener sih. Itu buat gue. Bener. Dari makanannya gue tahu maksudnya, oh culture orang kayak gini. Misalnya contoh lah, misalnya orang Malaysia banyak banget kan jenis makanannya, kayak mereka ada Indian food, Malaysian food, Chinese food gitu. Jadi itu mereka dari jenis makanannya kita juga tahu gitu loh. Maksudnya mereka dinominasi dengan orang-orang seperti apa kayak gitu. Singaporean juga demikian. Even Chinese Singaporean dan Chinese Malaysian itu berbeda juga secara taste-nya. Iya. Gitu. Even di Thailand aja, maksudnya Thailand food itu juga ada influence sedikit oleh Chinese food kan sebenarnya. Pad Thai itu kan sebenarnya kan something yang berhubungan dengan noodle kayak gitu. Betul. Jadi ya menurut gue kultur sendiri itu didefine dari salah satunya buat gue pribadi itu didefine dari makanannya. Bener. Gue pernah ngobrol sama kenalan gue. Dia kayak apa ya? Bukan pemerhati ya, kayak masih orang yang ya pemerhati sih, pemerhati budaya lah. Dia pemerhati budaya. Jadi dia banyak bikin tulisan dan research soal culture. Salah satu itu tentang Chinese culture. Kita kan kalau rata-rata orang Cindo, kalau ketemu orang, pasti pertama kali yang ditanya adalah udah makan belum? Udah makan belum? Dan dia bilang, coba deh lihat semua selebrasinya orang bukan Cindo, China keseluruhan. Semua selebrasi itu pakai makanan. Dan contoh misalnya ada sembayang bacang. Betul. Jadi Dragon bacang Ball Festival. ya, Ya. Dragon Ball Festival. Terus Mooncake Festival. Mooncake Festival. Terus ada lagi yang onde, festival Iya, onde iya. gitu. Jadi memang makanan itu tuh udah jadi bagian dari culture yang sangat dalam gitu loh. Betul. Dan di Indonesia ini mungkin makanan Chinese itu juga udah menjadi bagian dari culture dari orang Indonesia sendiri ya, gitu Exactly. ya. Jadi fun fact-nya ya bro ya, sebenarnya kalau misalnya gimana seberapa sih pengaruh makanan itu buat penetrate suatu culture di suatu negara target market ya? Lu pernah dengar gak sih bro, kalau misalnya Christmas orang di Jepang tuh harus diselebrasi dengan KFC? Hah? Masa? Orang Jepang Orang Jepang kalau misalnya celebrate Christmas dia harus pakai KFC. What? Kok bisa? Lu coba Google deh. Itu menarik banget ceritanya. Menarik banget ceritanya. Gimana sejarahnya mereka sampai sekarang loh bro. Jadi itu penjualan KFC terbesar sepanjang tahun itu pas Christmas kalau di Jepang. It's crazy man. Gila. Menarik ya? Ini di engineer sendiri sama si KFC-nya apa terjadi secara spontan? Kenapa bisa gitu? Gue juga waktu itu baca sih juga menarik ya. Mungkin abis ini bisa lu Iya itu bagus banget tuh. Itu menarik banget menurut gue, menarik banget gitu. Kalau misalnya kita bahas kayak agak out of topic ya, tapi itu salah satu menurut gue intermezzo topik yang menarik sih untuk dibahas gitu. Oke. Nah, gue pengen masuk jadi gini, Tal. Gue ngeliat sekarang beberapa grup F&B. Mereka itu ekspansinya itu kan ekspansinya ada pilihan mau vertikal atau horizontal nih. Mereka sekarang ekspansinya itu location based tapi another brand. Contoh grupnya VGB. Very good brand, pokoknya menguasai Blok M dengan bikin banyak brand di Blok M. Betul. Tapi serving the same market dengan berbagai macam opsi gitu. Nah, pertanyaan sebelum ke situ gue pengen nanya dulu, kenapa ya di Jaksel lagi, balik ke Jaksel ini tempat lo ini berusaha, ini ada lokasi-lokasi rising, salah satunya Blok M gitu. Dan tiba-tiba risingnya kayaknya kan mungkin 5 tahun lalu lokasi agak mati gak sih ya? Betul. Sebelum Blok ada M. MRT kayaknya sih ya. Sebelum MRT. Terus tiba-tiba sekarang rame. Dan brand-brand hype itu sekarang mulainya dari situ, Tal. Lo lihat fenomena apa, Tal, di situ? Sebenarnya Blok M itu tuh bisa dibilang nggak mati-mati banget tuh bro sebenarnya. Oke. Blok M itu selalu disupport dengan namanya Little Tokyo-nya mereka. Little Tokyo? Little Tokyo-nya mereka. Blok M Ini lebih tepatnya Blok M Square. Masuk ke dalamnya ya? Yes, masuk ke dalamnya. Si Blok M Square-nya ini itu selalu disokong dengan Little Tokyo-nya. Jadi banyak banget ekspatriat Jepang yang sebenarnya ada di situ. You name it, kayak restoran-restoran yang cukup legend di sana, Yuki,
ada Tokyo Sakaba, terus habis itu ada beberapa brand lain di sana yang cukup sangat amat bikin Blok M itu tetap hidup gitu loh, karena akibat dari si expatriate Jepang itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang Blok M ini tiba-tiba hidup, sebenarnya enggak bro, sebenarnya enggak. Karena menurut gue udah makan di daerah Blok M itu dari sekitar tahun 2009-2010 lah bisa dibilang. Untuk restoran-restoran ini sebenarnya. Dan itu memang rame. Cuma emang gak pernah diekspos aja, tapi tetap still rame. Gitu loh. Jadi suatu daerah bisa potensial hidup. Ya bukan karena tiba-tiba dari 0 ke 100. Tapi dari 0, 10, 20, 30, 40, tiba-tiba pas di 50 diekspos sama semua orang banyak. Jadi gampang katanya kayak 0 dari 100. Padahal sebenarnya mereka nyicil. Baru tahu nih gue. Banyak banget bro, makanya makanan Jepang itu mungkin bisa dibilang dulu tuh sampai banyak karaoke, hotel untuk entertain orang-orang ekspatriat yang ada di sini, terutama ke orang Jepang di situ. Makanya that's why kenapa dari situ Blok M Square itu dinamakan Little Tokyo. Nah, dari situ Blok M sendiri adalah salah satu pusat perbelanjaan yang paling hits di zamannya di tahun 70-an 80-an ya, bisa dibilang sampai era 90-an gitu. Tapi yang mati sendiri sebenarnya Blok M Mall sebenarnya. Blok M Mall yang dimana kita tahu sekarang direvitalisasi oleh PT MRT. Yang bikin Blok M itu hidup kembali gitu. Tapi yang tadi gue bilang, sebenarnya mereka itu nggak mati sebenarnya. Mereka tuh hidup, tapi nggak diekspos aja. Gitu. Dengan adanya masuk ke brand-brand ya salah satu pejuang F&B lainnya lah ya, bisa dibilang salah satunya yang Lolos Group. Lolos Group salah satu kontributor terbesar gue sih menurut gue yang menghidupkan Blok M kembali. Gitu. Benar nih, zamannya Lolos ini ya, burger ya waktu itu ya. Mereka bikin Iron Fist juga. Terus habis itu sekarang mereka juga ada salah satu brand gyudon yang cukup oke juga di bilangan Blok M. Dan di situ mulai diikutin tuh. Sebenarnya sih gue juga sedikit FOMO sih bro. Waktu itu gue ditawarin di Blok M, tapi gue ngerasa gue juga berekspansi dari CBD. Kenapa gue? Aduh nyesel banget waktu itu ngambil di Blok M gitu. Puyo lagi banyak banget. Puyo juga lagi banyak banget salah satu. Jadi Puyo itu by the way yang punya HK juga. Iya si Kenny. Ya, Kenny dan Evan. Ya. Adrian kan sama Kenny ya. Iya, di HK ya. Betul. Jadi ya mereka juga salah satu supporter terbesar di Blok M lah bisa dibilang gitu. Teman-teman seperjuangan F&B gue yang hebat-hebat ini sih sebenarnya bisa dibilang kayak gitu. Terus sekarang lagi ini mulai ke glodok gue juga baru mau spill itu tuh sebenarnya. Itu Sabret ya. Itu Sabret itu mulai digodok sih sebenarnya. Jadi gue juga mulai consider nih. Tapi kan kita tahu ya kadang-kadang pembangunan di Indonesia tuh kurang cukup gercep lah ya bisa dibilang. Godok sendiri merupakan satu komoditi lokasi yang cukup menarik sih untuk sekarang buat teman-teman F&B yang sekiranya ngerasa mau ekspansi kemana lagi nih sebenarnya. Godok itu menurut gue sih salah satu pilihan yang menarik sekarang. Tapi MRT itu baru jadi 2027. Yang fase 2 yang sampai ke kota. Nah, gue kan anak kota banget nih. Tinggalnya di Gunung Sahari dari gue orok lah ya bisa dibilang. Sekarang chaos banget di situ. Parah banget. Macetnya parah karena penutupan jalan, penyempitan jalan segala macam. Wah, chaos banget gitu. Tapi buat consider buat jangka panjang itu satu lokasi yang benar-benar seksi banget sih buat dikonsider sebagai ekspansi F&B selanjutnya. Iya. Nah balik lagi ke jadi ekspansi strategi brand si Chef 1000 tahun itu, lu bakal surfing di daerah selatan aja, atau mungkin kan gak sih brand bakmi lo ini kita bisa lihat di Puri atau Kelapa Gading atau di Gading Serpong yang pilihan bakmi non halalnya udah banyak banget. Betul. Gimana tuh? Jadi sebenarnya Chef 1000 tahun sendiri yang tadi gue udah bilang kan kita udah bersertifikasi halal ya sebenarnya. Jadi untuk nge-cater beberapa target lokasi kita sebenarnya mungkin kita name it yang bisa dibilang bami itu ada cultnya mereka gitu. Ada cult gitu loh. Gue tuh ngerasa tuh bami itu satu komoditi yang bisa jadi cult tuh. Kayak udah jadi di worshipping orang gitu loh. Mereka tuh kalau misalnya pasti punya kayak wah, bami andalan gue ini. Bener sih. Oh, gue nyembahin aja lah bami ini terus itu udah kayak god yang mereka gitu. Mereka worship itu lah. Tiap weekend, Sabtu pagi, Minggu pagi langsung ke kedai bakmi itu. Betul. Nah di situ kan menurut gue konyol ya bro. Kalau misalnya gue penetrasi ke market yang kayak gitu ya, misalnya mereka punya vendor bakmi banyak banget. Contoh misalnya Gading Serpong gitu. Iya. Gue masuk ke situ, ya gue kayak bunuh diri gak sih bro? kayak lu siapa gitu anak baru, lu mau nyanyiin babi gue gitu, lu mau nyanyiin bami ayam kampung minyak babi gue gitu, siapa anak baru dengan sertifikasi halal bla bla kayak gitu. Tapi gue ngerasa ketika lu penetrasi ke satu market,
lo tuh harus punya satu USP yang benar-benar bisa jadi kliknya orang, yang jadi nge-triggernya orang buat cobain brand lo seenggaknya. Jadi kalau gue sendiri, gue pribadi, gue tuh nggak akan menyiapkan peluru gue di daerah contoh seperti Gading Serpong itu dengan baminya gue. Kita twist konsepnya. Jadi gue nggak akan ini sih mungkin bisa dibahas spoiler. Ini mungkin pilot project gue soon lah ya sebenarnya akan ini. Jadi gue akan shifting itu ke Kopitiam. Wih. Tapi tetap serving bakmi. Oh, tapi tetap halal juga. Tetap halal juga. Tapi naikinnya si Kopitiamnya. Betul. Okay. It's a twist of the brand sih. Maksudnya itu cuma turunan brand yang sama, tetap akan pakai embel bendera cap 1000 tahun. Tapi kan kalau sekarang kan kedai mie. Iya. Kalau itu nanti Kopitiam. Karena kita kalau ke Kopitiam nggak mungkin juga nyari Srikaya yang ada babinya kan. Betul. Ya, asal kita nyari roti Srikayanya ada yang ada babinya. Tiba-tiba roti Srikaya ada samcan. Yang menarik, Naked Papa juga kayak gitu ya. Yes, Naked Papa jadi Naked Naked Papa. Papa. Betul. Tapi satu ya teman gue Brian Marshall dan Will Gosse ya. Iya, tapi kalau dia di satu halal satu non halal ya. Betul. Kalau ini ya itu tetap sama-sama halal, cuma yang ditonjolnya adalah Kopitiamnya. si Kopitiamnya. Betul. Oke. Nah, kalau dari ekspansi sendiri nih, jadi rencana lo ini, lo akan tetap menguasai di market selatan dulu. Apakah yang ini akan segera, ini juga menjadi ekspansi terdekat lo yang masuk ke segmen ini tadi, Kopitiam? Yang segmen Kopitiam sendiri sebenarnya gue pengen coba pilot projectnya justru di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor. Oke. Jadi untuk merubah satu konsep ataupun mungkin memperkenalkan konsep baru, itu tuh nggak segampang kayak membaikkan telapak tangan gitu. Jadi gue ngerubah, misalnya contoh kan sekarang gue ada 3 lokasi di SCBD, Senopati dan Bintaro. Kalau misalnya gue ngerubah si konsep ini, berarti kan gue harus memikirkan si operasional sendiri. Apakah dapurnya memadai untuk membuat produk baru? Yeah. Apakah anak-anaknya siap untuk di-training dengan produk baru, dengan edukasi baru ke customer juga. Jadi it's better kalau misalnya lu come clean aja sebenarnya dari awal gitu. Kalau ketika lu membuka konsep baru, kalau misal konsep baru lu emang proven, emang jadi, ya udah pan-pan lu baru bisa ngerubah konsep yang lama lu menjadi konsep baru. Karena daripada lu harus mengorbankan revenue yang stabil sekarang, it's better lu mulai sesuatu yang baru dulu aja gitu. Oke. Sebagai as a pilot project gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gagal pun, yang existing kan tidak akan terganggu. Iya. Gitu. Ada nggak pertimbangan lu gini tadi kan udah Senopati, SCBD, Bintaro, kan lu ya most likely udah lumayan mengerti market di 3 ini gimana. Betul. Udah tau lah serving ke mereka gimana. Kepikiran nggak? Misalnya, gue udah serving ke market SCBD, Senopati, Bintaro dengan bakmi. Mungkin misalnya misalnya saya dimsum tapi buat mereka lagi, buat anak-anak SCBD, Senopati, Bintaro. Atau misalnya nggak tahu produk apa yang bisa lu localize. Kenapa lu lebih memilihnya masih dengan brand yang sama tapi another location? Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomong soal dimsum sendiri, sebenarnya itu akan di-provide di si Kopitiam itu sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi ada beberapa menu baru yang sebenarnya bisa nge-cater, bisa dibilang quote unquote upselling dari basket size-nya sih customer gue sendiri gitu. Karena apa customer gue sendiri secara bisa dibilang behaviornya mereka akan coba pesan 1 bakmi, 1 side dish, 1 minum gitu. Atau enggak mereka pesan justru side dish-nya itu sharing mereka. Bakso goreng, pangsit goreng, sui kiao, ataupun yang mungkin unik dari gue adalah cakwe Srikaya kali ya. Sama kulit ayam. Itu bukan kulit ayam by the way. Itu bukan kulit ayam. Itu namanya kerupuk fosil. Kerupuk fosil. Kerupuk fosil itu adalah kerupuk yang bisa dibilang kalau misalnya itu kayak mungkin bisa bakso goreng tapi dipipihin kali ya sampai bentuk kerupuk. Gue kira itu tuh kulit ayam. Oh bukan kulit ayam itu bukan sama. kulit ayam. Bukan kulit ayam. Itu satu produk andalan kita yang orang-orang bertanya sih itu sebenarnya apa gitu. Orang pikir itu keripik pangsit, orang itu pikir itu kulit ayam. Tapi yang bisa bikin itu menurut gua satu jadi andalan kita karena itu terbuat dari ayam dan udang yang bikin itu jadi sangat amat enak, gurih. Makanya gue pas makan kayak bukan tepung deh nih, bukan tepung aja. Bukan tepung aja. Tapi ternyata itu ayam ya, dan udang. ya. Ayam dan udang. Wow. Gitu. Oh, oke. Nah, jadi kalau lu merangkum perjalanan lu di Cap 1000 tahun selama 4 tahun ini ya. Selama 4 tahun. ya jalan tahun kelima ya. Tahun ketiga sih sebenarnya. Tahun ketiga menuju tahun keempat. Oke. Dari lu merangkum itu sebenarnya apa key lessons yang paling lu penting dalam membangun brand ini, Tal?
Sebenarnya menurut gue ya, untuk membangun suatu brand itu tuh, apalagi F&B, itu tuh gampang sebenarnya bro. Gue bisa bilang F&B itu adalah bisnis yang paling gampang untuk dimasukin. Barrier to entry itu low Rendah banget ya. low banget bro. Itu bener-bener sangat amat gampang. Tapi menurut gue yang susah dari F&B adalah surviving. Bisnis F&B adalah bisnis yang paling gampang dimasukin, tapi bisnis F&B adalah bisnis yang paling susah untuk survive. Kan lu jadi bingung kan mau masuk F&B atau enggak kan sebenarnya gitu. Tapi kecintaan gue suatu F&B ke F&B itu sendiri nggak menghalangi gue buat keep learning, stay relevant. Terus habis itu juga gue selalu cari inspirasi. Even gue ke kota-kota di seluruh Indonesia, gue ke luar negeri juga buat tetap cari inspirasi apa sih yang bisa sebenarnya bisa jadi inspirasi gue buat dibawa ke brand gue ini sebenarnya. Karena itu makanya kenapa gue bisa bilang lo harus stay relevant gitu loh. Karena lo nggak pernah tahu kapan tren itu akan naik, kapan tren itu akan turun. Gimana lo ketika tren itu naik, apakah lo siap untuk riding the wave? Yeah. Apakah tren turun, ketika tren itu turun, apakah lo siap untuk cabut tanpa mempertahankan idealisme lo tentang tren itu? Jadi menurut gue it's all about stay relevant to the market. Karena kita tahu dunia ini bener-bener cepat banget soal tren. Terus habis itu customer kita super dinamis. Even salah satu yang gue belajar dari partner gue sendiri adalah di Hoikau sendiri. Mereka sekarang ada di tahap gimana caranya mereka mengedukasikan stake mereka untuk customer yang udah bergenerasi. Karena mereka ketika makan Hoikau untuk pertama kali back 15 years ago. Iya benar. Mungkin kita 15 years ago kita masih SMA bro. Kita masih SMA. Gue pertama kali inget banget, gue baru mau masuk kuliah sebelum gue ke Malaysia, itu lagi libur panjang, gue ikut ngantri di Hoikau yang di Radio Dalam. Yang masih tendaan ya? Masih tendaan. Mas Hafid masih masak. Padahal owner dipikir staff sama orang. Gitu. Jadi generasi customer itu tuh something yang kadang-kadang gak dipikirkan oleh brand owner gitu loh. Lu sustain udah cukup lama, tapi mungkin gitu-gitu ya tanpa lu mengedukasi atau penetrate ke market yang baru gitu loh. Sedangkan yang ke contoh tadi dibilang Hoikau itu dulunya masih kuliah, sekarang udah beranak. Benar. Mungkin juga udah pindah lokasi gitu secara residensialnya atau tempat pekerjaannya, kebutuhannya. Mereka punya anak, tapi anaknya juga belum bisa makan steak gitu. Benar. Kayak gitu. Jadi gimana cara mereka bisa penetrate ke anak-anak Gen Z, ke Gen Alpha yang baru-baru gitu. Dan itu menurut gue juga salah satu challenge gue sebenarnya gimana stay relevan ke mereka. That's why kenapa gue walaupun gue mempertahankan identitas gue sebagai kedai bakmi halal yang otentik, tapi gue selalu akan come up dengan menu-menu yang bisa dibilang, contohnya gue baru come up dengan ya 1 bulan ini gue come up dengan miswa creamy mala, karena tren miswa itu lagi naik kan sebenarnya. Iya miswa benar. Miswa itu kan sebenarnya kalau misalnya ada beberapa brand yang benar-benar menurut gue sangat amat jadi first movernya yang bisa dibilang meng-up trennya si miswa ini, itu Talenta Bar yang ada di Pasar Bintaro. Mungkin mereka sekarang ada beberapa cabang, which is kudos to mereka juga. Mereka yang memperkenalkan miswa. Dulu kan miswa kita kan selalu sangat amat bisa dibilang kayak tentang ulang tahun ya kayaknya. Iya, dan cuma makan tuh cuma di rumah doang. Bahkan di rumah doang, dimasakin, direbus pakai kuah kaldu, udah that's it gitu sama kan. oyong. Itu sama oyong, bener. Sama oyong ya. Makan risol sama oyong kan. Bener. Itu kan bukan sesuatu yang kita monetize kan sebagai Cindo ya sebenarnya. Itu cuma kayak sesuatu yang jadi comfort food celebration gitu. Comfort food yang digunakan untuk celebration ulang tahun kita gitu. Tapi dimonetize sama mereka menjadi miso, dan itu trennya naik banget bro. Gitu. Gue juga tadi nggak kepikiran gitu buat bawa miswa, padahal itu makanan rumahan gue tiap tahun kan sebenarnya. Iya. Nah tapi gimana caranya, maksudnya lu sebagai brand juga harus punya identity gitu. Identity gue sih setiap 1000 tahun ini kita berangkat dari mie ayam Cil Oil yang bikin kita viral waktu itu, dan mie ayam kuah mala waktu itu. That's why gue twist. Kalau misalnya gue cuma taruh kuah mala gue sama miswa, I'm not being creative. Iya. I'm just being stagnant dan idealist tentang produk gue yang udah gue bawa dulu gitu. Dari dulu yang udah berusia 3 tahun ini, yang mungkin kadang-kadang mungkin bisa dibilang mungkin relevan, mungkin enggak gitu. Tapi ya gue harus twist ini, identity gue pertahankan tapi bisa stay relevant, which is gue come up dengan creamy mala. Gitu. Wow. Tau gue jadi penasaran tau. Ada gak brand yang lu jadikan kayak benchmarknya bukan dalam produk ya, tapi lu seneng aja sama brand ini, cara menjalankan bisnisnya, cara dia maintain produknya, dan lu aspire cap 1000 tahun tuh menuju dia gitu.
Kalau awalnya sebenarnya kalau gue sih personally kudos to Demi sih. Oh demi bakmi. Demi Bakmi itu super low key bro. Bro, gue ngerasa founders itu kayak gak punya ambisius untuk menjalankan bisnis ini, tapi mereka sustain, mereka giving a good product. Mereka di lokasi yang bisa dibilang cukup prime, ada yang enggak ya. Maksudnya kayak ya bukan randomly pick sih, tapi gue ngerasa mereka pasti milih lokasi itu pasti ada reasonnya juga gitu. Brandingnya rapi, cakep dengan biru ikoniknya mereka. Mereka bisa surfing 24 jam, sedangkan waktu itu gue pernah coba 24 jam, gue pusing sendiri. Kok tagihan gas gue membengkak banget nih, kok tagihan listrik gue membengkak banget, gimana mereka survive ya kayak gini 24 jam. Maksudnya mereka tuh kadang-kadang mereka tuh seringan jadi salah satu food for thought gue sih, kok brand dengan tidak seambisius ini masih bisa survive gitu sampai sekarang gitu. Dan menurut gue mereka juga ekspansinya tuh nggak yang gila-gilaan gitu loh. Sampai mereka ada sekitar, gue rasa umur mereka tuh udah lebih dari 5 tahun ya sebenarnya Demi itu. Mereka bisa ngelewatin COVID, mereka bisa ngelewatin toughnya bisnis di tahun ini. Ya mereka survive gitu. Gue nggak tahu sih ownernya tuh punya ambisi apa atau enggak, atau mungkin dana yang dikucurkan cukup banyak, kayak gue juga nggak tahu ya gitu. Tapi menurut gue itu salah satu inspirasi kudos sih ke Demi Bakmi sih sebenernya. Wah siap, thank you banget Al. Gue merasa obrolan kita selama 1 jam ini Udah 1 jam bro? 1 jam ya 1 jam ya 70 menit ini benar-benar banyak hal yang selama ini gue pengen tahu dari isi pikiran dan hati lo, akhirnya gue bisa dapatkan. Dan gue yakin akan banyak sekali bermanfaat dan menginspirasi buat banyak orang di luar sana. Hopefully ya bro. Tentang pengalaman lu dari One Fund dan membangun Cap 1000 tahun. Gue ngerasa pas, mungkin karena gue juga kenal sama elunya, tapi gue bisa ngerasain aja deh, karena gue ngikutin lu dari One Fund ke 1000 tahun. Gue pas makan, gue merasa si Natal nih bikin ini niat gitu, niat serius, pakai hati bikinnya, dan itu berasa banget sih ke karya-karya sampai ke makanan lu. So good luck. Thank you Buat berikutnya. Best wishes buat Basil, tim Basil juga. Thank you bro. Aman guys? Oke, thank you. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Basil. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.